Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA Negeri 7 Balikpapan dan selamat siang kepada para penonton dan pendengar setianya. Nah, hari ini saya akan membahas podcast yang akan membahas tentang kurikulum merdeka. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Angel dan hari ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka nih. Sebelumnya tadi saya sudah katakan ya. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan dua rekan teman saya, tamu spesial ya bisa dibilang. Dan juga mereka dari kelas saya sendiri, yaitu ada saudari Rani dan juga Loren. Disapa dong, halo gitu. Oh, hello. Oke, apa kabar hari ini di hari Jumat yang mungkin ada cerahnya, ada juga agak-agak Hujan. hujan Iya, ya. hujan sih ya, kalau Hujan. belejur nggak Iya, cerah benar. begitu. Iya. Tapi ya baik sih. Baik Oke ya. aja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas kurikulum merdeka ya, seputar dimana kurikulum ini adalah uji coba ya bagi kita yang terkhusus untuk kelas 10 ya, angkatan di kelas 10. Nah, saya mau bertanya nih, karena kita adalah membahas tentang kurikulum merdeka yang dimana berbeda dengan kurikulum di SMP nih ya. Jadi menurut Rani dulu deh, kurikulum merdeka itu seperti apa kalau menurut Rani? Kurikulum merdeka. Ngomongin soal kurikulum merdeka nih, sebenarnya waktu awal masuk tuh kaget Kaget. kan. Apalagi yang kita tahu nih, SMA kan kita masuk maupun jurusan kan, IPA atau IPS. Jadi sebelum masuk tuh udah overthinking, aduh mau masuk IPA atau IPS nih. Kayak kebetulan saya lumayan bisa kan di keduanya, jadi bingung. Terus pas masuk dikasih tahu sama guru-guru waktu MPLS ada kurikulum merdeka yang Kamis sama Jumatnya tuh project. Jadi kayak agak bingung juga sih, kayak kaget, project nih apa, kita mau ngapain, kita mau buat apa, ini apa gitu. Nah Iya. jadi kayak gitu, Jadi kayak bingung kaget. dan kaget gitu Iya ya. ya, mix gitu ya. Iya. Udah ada bingung, ini apa? Kaget juga tiba-tiba awalnya ngiranya bakal IPA IPS sudah overthinking, Iya, taunya jadi overthinking. kurikulum Jadi merdeka yang kurikulum nggak tahu ya sama sekali. Kalau menurut saudari Lauren, Kalau dari aku sih, karena aku awalnya udah tahu kalau kita bakal kurikulum merdeka, dapat kayak dari sosmed gitu kan, jadi kayak udah nggak terlalu kaget. Tapi bingung, karena kan kayak nggak terlalu tahu detailnya apa kan. iya. Terus kayak gimana cara jalaninnya juga, karena kita baru first time, terus kita harus discover semuanya apa-apa sendiri, Iya. terus kita juga harus usaha sendiri kan, jadi kayak ya bingung, takut juga ada sih, takut nggak bisa ngejalanin semua dengan benar gitu kan. Ya. Jadi kayak agak ya gitu deh, ya gitu. Oke. Jadi kesimpulan dari kalian berdua nih kayak ada kagetnya dapet, bingungnya dapet, terus belum tahu detail tentang project. Nah, Iya. menurut kalian ini ya dari awal kan tadi Rani, misalkan kayak dikira jurusannya IPA IPS, tau-taunya kurikulum merdeka. Nah, menurut kalian ini pas pertama kali tahu kurikulum merdeka nih yang untuk kelas 10 di mana kita uji coba ya, terutama saya juga yang ngalamin. Bayangan kalian nih, apa yang terbayang sepintas kah atau apa tentang kurikulum merdeka? Aku mikirnya kayak ada excited juga nih, kayak project baru dong, asik nih project kayaknya ya, nih ya, iya, gitu iya. kan. Jadi terus kayak asik nggak ya, bisa nggak ya, terus dibilang kayak ini bakal membangun kerjasama antar kelompok, bakal lebih aktif itu, lebih berani ngomong di depan. Jadi aku mikir Iya. kayak aku bakal bisa nggak ya, kebetulan aku introvert, agak Oh, introvert ya. kadang ragu gitu untuk apa namanya, berkumpul sama orang apa gitu. Takut Nah iya, mengekspresikan. Oh iya iya. begitu, jadi kayak agak ragu. Cuma makin kesini makin dicoba makin bisa, justru makin berkembang gitu. Jadi Berkembang ya. aku sukanya itu dari project ini, karena sering ngomong sama orang, aku jadi kayak bisa gitu. Bisa improve. Iya. Wah, kalau aku juga gitu kan, Iya. karena kayak kemarin waktu project itu kita kayak benar-benar nggak tahu, jadi kayak kerjasamanya tuh harus benar-benar ada gitu. Nah kebetulan kemarin waktu di project pertama kewirausahaan itu kelompoknya bisa diajak kerjasama, terus mereka juga kayak enak diatur, mereka juga kayak paham, mereka ngebantu gitu loh, karena kayak ya mungkin mereka udah tahu sendiri lah ya kayak susahnya nggak sama gitu loh, beda pikiran, jadi kayak enak-enak aja sih. Tapi ya minusnya
sibuk. Capek. Iya, capek, Oke. sibuk. Dari ekskul, Mm-mm. dari project ini kita harus ngebut. Iya. Definisi project 1 malam Oke, gitu. oke. Nah, dari yang saya dengar nih ya, terutama saya juga yang ngalamin ya. Tapi kan ini menurut pendapat kalian berdua ya, sebagai rekan saya yang sekelas juga yang ngerasain. Gini. Tadi kita udah, saya sudah mendengarkan kayak pendapat kalian berdua yang ada berbeda, ada kaget, bingung, terus kayak belum tahu detail seperti apa kurikulum Merdeka. Nah, saya mau nanya nih, sebenarnya gini, kayak apa pengalaman kalian yang paling berkesan selama kita nih pertama ada project 1 nih ya, terus kita udah juga baru ganti ke project 2 yang judulnya demokrasi ya. Nah, saya mau nanya nih, apa benar di project 1 ini lebih ribet atau ada lebih kayak ada serunya atau gimana nya gitu? Kalau misalnya di project 1, Mm-mm. menurutku lebih gampang project 1 sih. Tapi karena project 1 kayak harus ngelibatin masak, terus apa sih namanya, buat logo, buat apa segala macem lah, harus mikirin produk kan. Kayak ribetnya itu lebih di project 1, tapi susahnya lebih ke project 2 gitu. Oh. Karena kelompokku di project 2 ini juga kayak baru gitu loh. Terus kayak nggak terlalu dekat sama mereka, ada beberapa yang nggak terlalu dekat, jadi kayak buat ngatur dan ngomong leluasa itu susah Karena gitu. kelompok baru ya. Iya, susah buat nge-ekspresiin gitu. Kalau untuk Rani, Kalau aku malah kurang setuju sama Lauren. Aku lebih suka di project 1 yang kewirausahaan. Lebih ribet, lebih seru, lebih asik gitu. dapat semua. Iya, dapat semua. Jadi kayak yang kemarin tuh bikin logo, bikin produk, bikin nyari kemasan apa semua. Itu kita harus buru-buru kan, nyari bahan, bikin, terus kemas juga. Lebih asik gitu. Kalau yang project 2 ini kita kan tinggal buat gitu nah. Iya, Lebih jadi simpel. cuma- Iya. Cuma Jadi- kayak di kelas doang, cuma diskusi buat gitu. Oh iya, itu perbedaan yang agak-agak jauh dikit ya, project 1 sama project 2. Nah, pasti teman-teman dari khususnya nih SMA 7 buat kakak kelas 11, kelas 12 yang dimana kurikulumnya beda nih sama kita. Nah, mungkin juga dari teman luar sekolah nih ya juga pengen tahu nih suka dan dukanya dari tadi dengar cerita, intinya deh suka dan duka detailnya itu di project 1 sama 2 tuh apa deh, dari Lauren deh. Oke, dari aku ya. Menurut Intinya. aku yang positif ya, pengaruh positif dari project ini, kita tuh jadi lebih disiplin waktu. Jadi kayak, karena kalau misalnya kita kayak nunggu-nunggu yang gak pasti gitu, kita kedepannya bakal rusak gitu loh. Kayak bakal gak sesuai sama yang apa kita ekspektasiin. Terus kita bisa improve, kayak bisa kayak aku sendiri tuh awalnya dulu kayak nggak terlalu berani buat ngomong di depan khalayak Iya. banyak, di depan kelas gitu. Tapi sekarang karena presentasi diwajibkan, jadi kayak lebih bisa ngatur intonasi, lebih bisa ngatur timing gitu. Jadi kayak bagus aja sih, kayak kalau misalnya ada project, jadi kayak bikin kita lebih pede gitu, lebih bisa bersuara kan. Terus kalau misalnya negatifnya itu kita kurang waktu di rumah. Ya lebih ke duka gitu. Iya, lebih ke duka karena kita bisa aja jadi jauh kan sama orang rumah, karena kita pulang kadang maghrib atau lebih dari maghrib, apalagi yang rumahnya jauh, jadi kayak komunikasi kurang, terus kayak Waktu di rumah iya, kurang waktu di rumah ya. juga, apalagi kalau misalnya kayak kerjaan numpuk di rumah, ngomel-ngomel itu kan kayak bete banget Iya, gitu bete. loh. Jadi kayak bikin kurang waktu di rumah aja sih. Kalau Rani, Iya, sesuai sih sama kayak yang Lauren Mm-mm. yang capeknya dapet, bingungnya feel-nya dapet. semuanya. Iya, kayak udah capek di project, belum lagi tugas yang biasanya dari guru atau apa begitu kan, tugas rumah, kerjaan rumah apa semuanya itu, ekskul juga gitu kan. Jadi kayak kalau ini semuanya gabung gitu, bingung banget mau ngatur timing waktunya Bertabrakan kapan. gitu ya. Iya. Oh iya, saya mau nanya nih dari pendapat dari Lauren tadi. Kita kan project di hari Kamis sama Jumat. Iya. Maksudnya kayak terhambat juga dengan eskul dari mungkin teman-teman di kelompok kita itu kayak terhambat. Apakah itu memang benar atau hanya kayak gak terlalu menghambat atau gimana nih menurut Lauren? Kalau dari aku sih mereka nggak terlalu ngehambat sih, karena kan esok kan bisa izin ya kalau misalnya emang bener-bener sibuk dan kayak harus kerja kelompok.
kan mereka pasti maklum kan karena Iya. di SMA 7 ini cuma kelas 10-nya yang project gitu. Jadi kayak Betul. mereka harus sih, kalau aku bilang harus maklum, harus ngerti kalau misalnya kita ini mungkin agak lebih sedikit hektik daripada kurikulum kelas 11 dan kelas 12 Iya. gitu ya. Karena ya gitu deh. Karena kelas 11 sama kelas 12 juga nggak diwajibin ekskul kan? Iya nggak sih? Iya, setahu Iya. sih. Ya atau Iya. gimana? Ya kan? Jadi kayak ya harus ngerti nggak sih kalau misalnya ada-adanya juga harus ada kelebihannya gitu. Wah, Iya. dari pendapat dan kita membahas kurikulum merdeka dari pendapat Rani, Lauren, saya banyak pertanyaan buat kalian berdua. Aduh, apa ini? Dan juga terkhusus kita kan mewakili nih buat angkatan kelas 10-nya juga nih ya. Apalagi saya nih, saya mewakili kalian juga kan. Jadi saya mau bertanya nih. Pengalaman terkesan apa dari Rani di project 1? Pengalaman terkesan apa dan itu karena apa? Terkesan Iya, buru-burunya buru-burunya iya. dapat ya. dapat banget, apalagi waktu mau ngeprint logo tuh. Mm-mm. Itu kayak sudah waktunya harus ke sekolah buat jualan. Iya. Kita belum siapin logo, belum ngemas Mm-mm. produknya, jadi kita harus ngebut di jalan tapi pakai helm. Aman kok. Oh, aman. Aman. Pakai helm kok Bapak Ibu guru. Ya, wajib Aman. dong ya. Iya, Wajib. Jadi kayak kerasa banget nih berlarian dengan waktu, kejar-kejaran sama waktu, ini kerasa banget gitu. Seru gitu Seru ya. banget. Kalau Lauren nih apa? Yang paling berkesan itu waktu pulang habis isya. Jadi waktu itu waktu project pertama, kita kan kebetulan rumah temennya ini jauh kan, rumah temen sekelompok itu jauh, terus kita rencanain buat masak di sana karena yang tahu segala masakan ini mamanya gitu kan. Oh, Mamanya wow. juga catering gitu kan, Ya, jadi kayak terbantu. terbantu gitu. Nah terus jadi kayak kita nyiapin semua itu di sana, kayak kita nyiapin abonnya karena kita bikin abon, terus bikin logo, bikin karton, bikin video dokumentasi, semua itu di sana. Jadi kayak kalau misalnya ke rumahnya dia lagi pasti kayak auto flashback gitu, kayak nginget semuanya, ih dulu pernah kayak gini. Wah. Gitu, lucu banget. Iya. Jadi kayak ya itu aja sih, jadi kayak apa sih, membekas sendiri gitu loh, bakal jadi memori buat ke depannya. Intinya ada suka dukanya juga ya di project Iya. 1 nih ya. Nah, saya dengar-dengar nih ya, karena saya di sini hostnya, ya kalian lah yang mewakili saya untuk menjawab dari segala pertanyaan saya dan juga perwakilan dari semua kelas 10 di SMA Negeri 7 dan mungkin di sekolah lain juga kali ya. Nah, saya bertanya nih, di project 1 itu kan kita ada project di pantai bukan? Nah, itu iya, project pertama kita bener, kan. Ya. Menurut kalian, project pertama kita itu ke pantai, boleh nggak sih kayak ceritain pengalaman kalian pas ke pantai itu? Dari siapa nih? Kalau saya ya, waktu pengalamannya itu kan kita setiap kelompok harus pencar nih ke pantai, dari orang yang berjualan di situ, yang berwirausahaan di situ. Nah itu tuh karena udah banyak kelompok yang duluan nih ngambil warung ini duluan, warung itu duluan. Jadi kelompok saya ini cukup bingung, kita mau kemana? Ini aja sudah tak bisa, udah kesana lagi. Akhirnya dapat, ya lega sih, sudah dapat, iya bisa wawancarain. Jadi dari situ juga kita tahu gimana berwirausaha gitu. Oh iya. Apa modalnya, bagaimana caranya, semua kita tahu dari situ. Dan kebetulan apa yang dirasain sama Rani itu saya juga rasain karena saya sekelompok sama dia. Bisa dibantah nggak kalau nggak sekelompok sendiri? Oke. Kalau misalnya dari aku ya, dari aku tuh karena kemarin aku jadi yang mereka suruh untuk tanya-tanya, jadi menurutku titik awal aku bisa public speaking dan pede itu di sini. Wah. Iya, jadi kayak kan sama orang penjual ini kayak complete stranger kan, nggak kenal sama sekali gitu loh. Bener-bener. Jadi kayak buat nanyanya itu canggung dan pasti butuh keberanian kan. Jadi aku kayak ya udahlah, beraniin aja insya Allah gitu. Jadi kayak bisa nanya, terus kayak alhamdulillah kayak bisa nanya pertanyaan lebih gitu loh, yang maksudnya dia ini apa, terus aku bisa nanya lagi. Jadi kayak bisa improve waktu di situ. Terus kayak waktu itu juga sempat gantian, terus kayak temen aku nanya, ini nanya gimana gitu. Terus kayak karena dia nanya ke aku jadi kayak ngerasa berguna gitu loh, ngerasa kayak oh kamu belajar dari aku, jadi aku
aku keren dong gitu loh. Iya. Jadi kayak bangga sama diri sendiri gitu loh. Kayak Jadi kayak love myself juga. Jadi singkatnya dari project 1 yang ke pantai itu awal mulanya Lauren mengasah public speakingnya. Iya, Tepuk real. tangan dong buat project. I love you. I love you banyak. Oke. Karena kita kayak udah membahas tentang project 1, project 2 ada perbandingannya. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Ini menurut saya kayak ada perbedaan di kurikulum 13 ya SMP. Saya juga ngerasain, kalian juga ngerasain. Agak-agak memang berbeda dan membuat bingung. Tapi kalau menurut kalian nih, saya mau nanya nih dari Lauren dulu. Perbedaan antara kurikulum di SMP nih ya, kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka itu apa? Kalau aku bilang beda dari pelajarannya sih nggak terlalu beda ya, kecuali kayak beberapa pelajaran tambahan kayak sosiologi, ekonomi, terus yang lain gitu, yang apa namanya, yang emang terpisah gitu loh. Karena kan waktu SMP dulu pelajaran kita sama nih, kecampur semuanya. SMA harusnya enggak, tapi malah kecampur karena kita kurikulum Merdeka. Jadi kayak ya udah nggak ada bedanya, sama-sama harus mempelajari keduanya gitu loh. Jadi ya kan, jadi kayak ya udah. Tapi kalau misalnya yang beda ya projectnya ini, karena kita kayak awalnya benar-benar nggak tahu apa-apa kan, jadi kayak harus tahu sendiri. Kalau Rani nih sama atau ada yang beda lagi nih dari Lauren nih? Udah sama sih, setuju banget sama Lauren ya, karena ya itu kita pelajarin 2 mapel ini yang seharusnya kita penjurusan, tapi kita bisa pelajarin dua-duanya. Nah, karena kurikulum Merdeka juga nih, jadi kayak akhirnya overthinkingku tuh sia-sia kemarin tuh. Yang harusnya bingung pilih IPA atau IPS gitu, ternyata nggak semua. Wah, tapi balik nih dari ke pendapat yang pertama, poin pertama, pendapat dari kalian berdua nih ya. Saya mau nanya nih, tadi kan udah menjelaskan kayak ada suka dukanya, terus kayak pengalaman project 1, project 2. Saya mau nanya nih pendapat kalian menurut kurikulum Merdeka. Sebenarnya nih project itu apa ya, membantu dalam kayak ada public speaking kita, kekompakan kita. Tapi ada nggak sih kayak kalian mikir nih kayak misalkan aduh project nih kayak nggak di luar pikiran kita, kayak tadi nih awalnya ya, saya pengen nanya nih, awal pertama kali reaksi kalian tahu kurikulum Merdeka itu apa? Tadi kan dari awal MPLS tuh ya, reaksi kalian nih apa? Reaksi pertama waktu dibilang apa itu? Ya, real. Apa itu? Apa itu? Gimana sih gitu kan? Nggak tahu. Waktu guru jelasin nih kayak, oh project apa itu? Gitu, jadi Masih kayak kayak ngangok-ngangok, kita gak ngerti apa-apa sama sekali gitu. Oke. Sebelumnya makasih banyak nih udah mengutarakan pendapat, terus bercerita tentang kurikulum Merdeka yang dimana tuh adalah tambahan project yang dimana ada tadi kerja kelompok ya, terus juga udah bercerita tentang pengalaman di project 1, project 2. Untuk mengalirkan suasana agar lebih kayak happy gitu, Casual. hal terlucu apa atau hal kayak buat kalian tuh ketawa dan dapat banget kayak canda, bukan lebih kecandaan kayak apa ya, kayak ada senengnya tuh Asiknya aja gitu nggak ya sih? asiknya tuh apa deh buat sharing ke orang-orang di sini gitu apa. Kalau misalnya asik-asik itu tergantung sama kelompok dan sekitar lingkungan kalian juga nggak sih? Jadi kayak karena kemarin aku ceritain kelompok project pertama dulu ya. Kayak aku nih sekelompok sama temanku cowok 1. Nah terus kayak aku awalnya nggak deket banget sama orang ini, kayak ya udah nyuruh dia kayak nyuruh biasa aja lah ya. Kalau nggak mau juga nggak bisa dipaksa karena nggak deket kan. Tapi kayak seiringnya waktu tuh juga kayak kalau nggak mau gitu loh, jadi kayak gampang kayak makin bisa deket juga, terus kayak apa sih, kayak makin family aja gitu loh, sama kayak satu kelas, ngerti gak sih? feeling like home jadinya ya. Iya. Kayak terus kayak waktu kayak hampir dekat lah ya, hampir kayak dekat sama satu kelompok ini, kayak waktu itu gibah lovers kan, kayak waktu itu kan kayak bikin abon gitu kan. Ini hari kedua nih kan, hari pertamanya kayak ngebut semuanya, terus pas hari keduanya ini baikin gitu, kayak apa aja yang kurang, terus kayak apa yang ditambahin gitu kan. Nah itu tuh kita dimasakin alhamdulillah sama mama temanku yang punya rumah ini kan.
dia masakin terus kayak Allahu Akbar makanannya enak banget gitu. Terus kayak pas kita makan Enak bareng, ya. kita makan bareng itu kayak ya udah cerita kayak semuanya, kayak sampai keluarga juga diceritain gitu loh. Jadi kayak benar-benar open ke kelompok yang kemarin ini. Terus kayak dikiranya juga karena bakal kelompok ini terus gitu, Iya. nggak ganti-ganti, jadi kayak benar-benar open, udah kayak solid banget gitu Kayak loh. keluarga banget gitu ya. Kayak udah deket banget. Terus kayak tiba-tiba dipindah jadi kayak iya sedih banget gitu. Tapi kalau misalnya yang baru ini not bad juga, kayak ya udah biasa-biasa aja. Nanti juga Pengalaman semoga baru deket. ya. Iya. Gitu sih. Kalau dari Rani apa nih? Aku bukan soal kelompoknya sih, tapi lebih bagaimana proyek ini berjalan di kelas. Nah, apalagi yang kayak ini kita proyek kedua demokrasi, yang kita apa namanya nyobain pemilihan ketos nih. Ah, iya iya, Ini nih simulasi kan gitu ya. semuanya ada kandidatnya nih, menyampaikan orasinya apa semua. Nah itu aku paling seneng karena mereka lucu nyampainnya. Jadi kayak ih gemes, aku pengen pilih ini gitu. Iya. Terus waktu kepilih juga kayak lucu banget gitu. Lucu kayak- Iya. Kayak asik gitu. Asik Itu ya. sih berkesan banget di situ. Tapi kalau SMP ini emang asik banget gak sih daripada SMP? Karena kayak waktu SMP kita benar-benar di rumah dan kayak nolep banget gitu mau ngapain, ngerjain tugas tapi nggak paham, mau ngejar tugas juga gitu loh, nggak tahu tugas yang mana, jadi kayak susah aja. Terus kayak kalau misalnya waktu SMP zaman-zaman COVID ini kita gak ada tempat buat cerita nggak sih? Gitu nggak sih? Jadi kayak terus kayak pas aku ya, dari posisi aku yang COVID ini betul-betul kayak lowest point, ngerti nggak sih? Jadi kayak iya titik terendah banget. Jadi kayak buat cerita tuh nggak ada tempat buat cerita. Jadi kayak after pas SMA terus kayak bisa cerita hal-hal yang bahkan gak penting ke orang yang peduli soal itu tuh kayak bener-bener aku disayang banget ya gitu loh. Jadi kayak ada rasa Menemukan rumah lagi ya. iya Di kelompok new home gitu. Nggak di kelompok juga sih, kayak lebih kayak di sekitaran aja, di kelas aja gitu loh. Jadi kayak ya udah sayang gitu loh. Kerasa banget. Oke. Jadi jadi kesimpulannya untuk kurikulum 13 SMP sama kurikulum Merdeka di SMA gak terlalu berbeda, cuman hanya Rasanya yang beda. ya rasanya. Jadi kayak lebih padat di SMA ya. Walaupun memang kurang ada waktu di rumah tapi serunya dapet. Ya intinya walaupun memang agak berat, ada kerjaan untuk kita kayak kaum mager, malas-malas gitu ya. Nah, tadi dari kalian berdua udah ada menyampaikan kayak suka dan dukanya nih. Nah, dibalik kayak kalian berdua nih ya, dari Rani dulu deh. Bagaimana cara melepas kayak kayak misalkan lagi ngeluh, ada project bla bla bla, entah di sekolah atau di rumah, kayak apa sih kamu mengatasinya tuh kayak apa? Mungkin bisa juga buat kelas-kelas 10-nya juga yang lagi ngerasain project. Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu bebanin. Aku malah senang karena aku ini gabut banget, nolep banget. Jadi kalau dapat tugas tuh kayak seneng, pengen kerjain cepet-cepet biar lebih cepat santai juga jadinya, gitu kan. Jadi kayak ya udah aku kerjain ini gitu. Kalau Laren, Kalau aku emang dari dasarnya aku suka rame ya anaknya. Jadi kayak aku suka ngobrol. Jadi kalau misalnya capek itu mungkin karena capek Beraktivitas iya gitu ya. capek beraktivitas. Kalau misalnya energi tuh nggak habis, emang nggak tahu ya, energi tuh emang nggak habis. Kayak kalau misalnya ketemu sama orang malah makin senang, makin kayak overshare semuanya gitu loh. Jadi kayak makin senang aja. Kalau misalnya capek mungkin ya satu-satunya jalan adalah tidur gitu. Kalau nggak tidur kayak habis pulang dari sekolah, mandi, terus kayak bersih sedikit, terus tiba-tiba tidur udah sampai pagi, terus kayak ya udah Mulai ada lagi. Iya, sekedar capek fisik gitu iya, ya. capek fisik aja. Kalau misalnya capek mental tuh nggak pernah deh. Kayak mungkin ada tapi kayak nggak terlalu terasa karena kayak mereka Ketutup ini sama senangnya. iya, mereka teman-teman aku ini semuanya kayak support aku banget. Kayak mereka mau ngedengerin aku, mereka mau bantuin aku, mereka mau nasihatin aku gitu. Jadi kayak aduh gitu. Udah mau pulang. Iya, udah mau pulang, kayak pengen tidur di sini tapi kangen rumah juga gitu. dari kesimpulan yang saya dapat dari cerita kalian berdua nih ya,
tadi kan awalnya pas tahu kurikulum Merdeka itu kayak ada bingung, kaget, gak tahu detailnya kayak apa kurikulum Merdeka. Setelah dijalani ada suka dukanya, mungkin ada juga keluhnya, tapi lebih ke sukanya ya. Asik dapet kerja sama, dapet ya. Terus pada akhir-akhirnya juga karena udah ngejalanin kayak ya udahlah, project ternyata nggak seawal perkiraan Gak awalnya. seseram itu ternyata. Seseram itu ya. Iya, karena mikirnya kayak project, bakal susah dong gitu. Iya, project ngapain? Project bikin miniatur gitu kan. Bikin rumah atau apa gitu kan. Project soalnya namanya. namanya Terus kayak project gitu. pikiran kita tuh masih project tuh kayak project yang Yang berat-berat. insinyur gitu-gitu Iya, nggak sih ya kan? Jadi kayak masih kayak nggak tahu Takut. banget, iya takut gitu. Dan juga saya makasih kedua kalinya karena berkat kalian berdua segala pertanyaan dari semua kelas 10 yang saat ini tengah menjalani kurikulum Merdeka udah terjawabkan. Mungkin hanya dasar-dasar dan pokok-pokoknya aja juga makasih karena juga telah menyurahkan isi hati saya juga, di mana depan saya sendiri ini adalah rekan saya dan sekelompok saya di project 1. Dari semua ini saya pengen tahu nih harapan-harapan kalian buat project kedepannya apa, terutama di project 2 ini kita benar ya di November udah mau habis ya. Iya. Nah, harapannya di project kedua dan project selanjutnya tuh apa? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Siut. Bingsut? Siut. Coba deh. Kamu. Yang menang kan kalah. Yang kalah dong, yang kalah dong. Sudah, sudah. ada kayak Rani ya. Harapan. Harapannya semoga semuanya makin semangat ya. Ini perjalanan masih setengah. Belum setengah dong, Oh masih iya, sudah seperempat jalanannya lah. segini, kita masih segini. Iya, jadi kita harus semangat. Semangat. Terus tiap kelompok harus makin kompak. Ini paling untuk mendukung project. Iya, Oh, oke, paling mendukung project gitu. Setiap kelompok kompak. Kitanya juga harus senang dong. Kalau misalnya nggak senang, pasti hasilnya juga nggak bagus. Iya. Gitu. Dinikmatin aja semua prosesnya gitu. Jadi semoga ya project kedepannya kita makin bisa gitu. Makin ada perkembangannya. Iya, perkembangan. Lebih asik mungkin. Iya. Oke, keluaran apa nih? Kalau aku kayak mungkin semua orang yang ngerasain kurikulum Merdeka karena di Semaju ini cuma kelas 10, jadi semoga SMA 7 kelas 10 semuanya improve gitu ya. Kayak semuanya tuh bisa lebih bersuara, semuanya harus bisa lebih ngasih tahu ke orang lain pikiran mereka tuh gimana. Kalau misalnya ada yang nggak setuju, itu disuarakan, jangan dipendam aja gitu. Karena setiap suara itu penting. Pemilu, Jadi guys. berani. Iya, real. Iya. Jadi ya gitu deh, kayak harus tetap berani, selalu berani, biar apa ya, biar kayak kedepannya juga di kamu nggak susah gitu. Oke, Berani oke. bersuara ya intinya. Nah, saya juga pengen nanya nih untuk terakhir kalinya. Tadi kan harapan buat teman-teman di kelas 10. Iya. Nah, tadi kan terutama nih kakak kelas kita, kelas 11, kelas 12 tuh mereka juga kadang yang saya dengar nih ya, kayak ih kasihan banget nih kelas 10-nya project terutama yang waktu itu Iya. yang yel-yel. Oh iya. Nah, menurut kalian yel-yel itu apa sih, kayak menurut kalian tuh kayak wah ada ininya, ada itunya, ada kritikan, apalagi waktu itu diperlombakannya. Langsung aja deh, menurut kalian berdua nih apa? Kalau menurut aku Yel-yel. yel itu yang buat ngeramein, tapi kalau misalnya mau buat yel ini harus ada kerjasamanya gitu loh. Jadi kayak nggak gampang banget juga gitu loh, harus banyak usaha buat nyatuin pikiran gitu. Kalau Rani? Ya sama sih. Iya, sama. Iya. Terus kalau yang yel ya itu persatuannya harus jadi supporter rebel gitu loh. Jadi kayak supporter rebel yang kayak wah, berapi-api semuanya. Jangan ada yang malu-malu, suaranya dikeluarkan semua gitu. Dari yang Rani katakan tadi tuh kayak jangan malu-malu, bersuara aja. Yel-yel yang paling waktu itu menurut kalian wah gitu. Yel-yel dari kelas berapa nih? Terus yang Nggak boleh sebut merek nggak sih? Rahasia. Iya, intinya kelas 10 yang keren banget. Oh my Keren god. banget. Ada kayak semuanya keren sih kalau aku Keren bilang ya. ya, karena kan kayak harus nyusun semuanya gitu, udah keren. Tapi kayak yang lebih-lebih itu
adalah beberapa Oh, ada rahasia. Semua kelas tuh karena apalagi mau ngatur semua 36 siswa ini Iya, kan iya, susah bener. banget kan. Cara mereka ngaturnya ini tuh susah, jadi kayak keren banget sih kalian. Ya, real. Wah, tepuk tangan buat kelas 10 kita. Nah, gini. Karena kita kelas 10-nya, terutama saya sendiri sebagai host sudah merasakan, kalian berdua juga, mungkin saran kalian atau kalian ingin menyampaikan ke kelas 11 dan kelas 12 yang kayak boleh sih kayak ngomong-ngomong pengalaman kalian tuh ke kelas 11 12 yang dimana kita berbeda ya kurikulumnya sama mereka, dan dimana mereka juga ada bertanya-tanya, ih kasihan banget karena kayak kita project begini tapi ternyata tidak ya, ada ada. serunya. Mungkin kan ada yang disampaikan gitu kelas 11 12 dari Rani. Untuk kakak ini ya, kami kuat kan. Kami tuh strong, kami menghadapi project ini, kita membasmi semua project. Iya. Kami bisa, kami kuat. Iya, kami tidak patah semangat gitu ya. Tapi kalau misalnya saran buat kakak-kakak tuh apa ya? Kayaknya mereka udah doing well deh. Iya. Mereka udah keren gitu. Aku nggak usah kasih saran. Tapi kayak aku cuma mau ngasih semangat aja sih. Karena kan kita sama-sama belajar gitu kan. Sama-sama Terus belajar ya. bedanya kalian tuh lebih mendalami jurusannya kalian gitu. Kalau kita kan ya udah sama-sama gitu, semuanya sama. Kalau kalian lebih kayak apa nih gitu, kayak harus mendalami sesuatu gitu. IPA atau IPS atau bahasa gitu kan. Jadi kayak ya semangat aja. Setiap hari cuma itu aja, semangat. Tapi Itu cinta aja. sih sama kakak-kakaknya, kayak setiap kita ngerjain project nih di luar kelas misalnya, ada nih kakak-kakak yang lihat baru disemangatin kayak Iya, "Ih, lucu lucu banget." banget gitu. Kita juga semangat. Iya tahu, aku juga kayak kalau misalnya ada yang semangatin, itu aku malah lebih kayak apa ya, lebih mau nunjukin ke mereka kalau misalnya aku bisa gitu loh. Jadi kayak emang gimana ya, emang kayak mau bikin mereka bangga aja gitu loh. Seneng. Oh iya ya. Nah, gini. Mungkin juga dari kakak kelas kita kelas 12, kelas 11, mungkin dari juga dari sekolah lain yang tidak memakai kurikulum merdeka nih ya. Saya dengar-dengar ada logo khusus dari project ya kurikulum merdeka ini, P5. P5 itu apa sih? Project penguatan profil pemuda pelajar Pancasila. Pancasila. Pelajaran Kok jadi Pancasila. pemuda? Jadi profil Penguatan profil Pancasila project penguatan profil pelajar Oh Pancasila. itu oke, maaf. Udah hafal ya kalau udah ini. Maaf. Ada nggak sih kayak misalkan gerakannya mungkin bisa ditunjukkan Nggak gitu? bisa. Nggak hafal saya. Nggak hafal. Iya. Saya juga kayak- enggak. Karena terlalu banyak yel-yel dan lagu yang harus dihafalkan jadi lupa. Gitu. Iya. Padahal tujuan saya di sini pengen kita sampaikan ke oke. Udah ya, waktu kita udah habis nih. Jadi kesimpulannya tadi yang awalnya kaget awal MPLS kurikulum merdeka itu apa? Bukan jurusan gitu yang kita hadapi kayak kelas 11 12. Walaupun mungkin dari kelas 10-nya lebih ngeluh ke dukanya, tapi dari kalian berdua ada asiknya karena ada kerjasamanya, mengasah kayak talenta kita kayak di public speaking, kerja sama kita kompakan gitu. Yang awalnya bingung sekarang udah mengerti ternyata project begini. Oke, jadi sekian dari kami, saya dan dua rekan saya, Rani dan Lauren, untuk menyampaikan tentang suka duka dan apa itu sedikit tentang kurikulum merdeka yang berisikan project di hari Kamis dan Jumat. Semoga edukasi atau penyampaian kita tentang kurikulum merdeka ini dapat memberi kepuasan bagi kalian yang mungkin belum tahu tentang apa itu kurikulum merdeka. Kita juga minta maaf kalau misalnya kita ada salah ucap atau sesuatu yang tidak mengenakan di hati gitu. Maaf ya juga untuk saya sebagai host yang mungkin belum terlalu mahir, dan juga narasumber mungkin juga ada penyampaian belum tersampaikan dengan puas sesuai dengan mau kalian. Ini juga ceritanya semua berdasarkan experience kita sendiri ya, kita yang ngalamin gitu. Oke, sekian dari kita. Next di video berikutnya yang pastinya akan lebih seru lagi dengan topik yang berbeda dan juga
gak kalah menarik dari podcast pertama kita. Jadi ya pertama kali. Oke. Dadah. Dadah. P5.